Oke, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Pelajaran yang akan kita bicarakan hari ini adalah mengenai persiapan akhir semester. Persiapan akhir semester itu penting karena berkaitan dengan nilai-nilai yang akan kita dapatkan dan dituliskan oleh Bapak Ibu guru kita di rapot kita. Oke, segera aja kita mulai. Solusi dari persamaan akar pangkat 3 dari 4 pangkat min 5 kurang X sama dengan 1/8 akar 2 pangkat min X tambah 1 adalah. Jadi usaha kita adalah bagaimana kalau ini persamaan supaya bilangan dasar yang di sebelah kiri sama dengan bilangan dasar yang di sebelah kanan. Sesuai dengan sifat-sifat dari perpangkatan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi kalau soal ini kita kerjakan, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita buat menjadi 2 pangkat 2 menjadi kemudian menjadi 2 kali minus 5 kurang X per 3 dari sini. Jadi per 3 ya. Sama dengan ini 8 itu 2 pangkat 3, kalau ke atas jadi 2 pangkat min 3. 2 pangkat min X tambah 1 per 2, ini akar pangkat 2. Nah, berarti karena yang di kiri ini bisa kita jumlahkan ya, yang di sebelah kanan ini menjadi min 3 tambah min X tambah 1 per 2. Jadi yang di kiri dan di kanan sudah sama bilangan dasarnya. Nah, kalau ini kita samakan penyebutnya menjadi minus 6 kurang X tambah 1. Lalu kita kali silang kiri dan kanan ini. Berarti kalau kita kali silang 2 kali minus 10 minus 20, 2 kali minus 2x minus 4x, 3 kali minus 6 sama dengan minus 6 tambah 1 sama dengan minus 5 kali 3 minus 15. Minus x kali 3 sama dengan minus 3x. Kalau ini pindah kemari berarti minus 3x tambah 4x hasilnya sama dengan x. Kemudian kalau ini pindah kemari berarti minus 20 tambah 15. Berarti x-nya sama dengan minus 5. Berarti jawabnya adalah A. Terus kita lihat lagi. Nilai x yang memenuhi persamaan x kurang 2 pangkat x kuadrat tambah x kurang 2 sama dengan 1. Jadi yang pertama ini kan persamaan. Supaya yang di kiri dan sama dengan yang di kanan, berarti yang pertama kita ambil adalah kita misalkan x kurang 2 itu sama dengan 1. Kenapa? Karena 1 pangkat x kuadrat tambah x kurang 2 juga sama dengan 1. 1 di pangkat bilangan manapun hasilnya sama dengan 1. Nah, berarti yang kedua adalah kalau pangkatnya ini x kuadrat tambah x kurang 2 sama dengan 0. Karena pangkat suatu bilangan di pangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Berarti x kuadrat tambah x kurang 2 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan menjadi x tambah 2 kali x kurang 1 sama dengan 0. Dari sini kita dapat x sama dengan min 2 dan dari sini x-nya sama dengan 1. Nah, terus kalau x kurang 2 sama dengan 1 berarti x-nya sama dengan 3. Oke. Nah, kemudian berarti jawabnya kita dapat adalah C. Terus kita lihat lagi. Bentuk penyebut rasional dari 7 per mutlak 7 per 1 kurang akar 8. Jadi kalau namanya harga mutlak bisa plus bisa minus. Tetapi kalau kita buat plus, yang kita ambil yang plusnya berarti 7 per 1 kurang. Ini kalau 8 ini 2 akar 2 berarti hasilnya negatif. Berarti harus kita ambil yang negatif. Sedemikian hingga berarti 7 per akar 8 kurang X. Kalau dirasionalkan berarti kalikan akar 8 tambah 1 per akar 8 tambah 1. Nah, ini kalikan kemari dalam kurung dulu. Kalau akar 8 kali akar 8 sama dengan 8. Minus 1 kali 1 minus 1. Jadi 8 kurang 1 sama dengan 7, 7 dibagi 7 sama dengan 1. Sehingga tinggal akar 8 tambah 1. Akar 8 itu sama dengan akar 4 kali 2 atau sama dengan 2 akar 2 tambah 1. Berarti jawabnya adalah B. Selanjutnya kita lihat lagi.
Pertidaksamaan akar 3 pangkat 4x kurang 8 lebih kecil dari 3 pangkat 6 memiliki penyelesaian. Jadi yang kiri dan kanan harus modelnya sama. Jadi ini kita buat aja menjadi 3 pangkat 4x kurang 8 per 2. Sehingga kita peroleh 3 pangkat 4x kurang 8 per 2 lebih kecil dari 3 pangkat 6. Karena A-nya lebih besar dari 1, maka arah pertidaksamaannya tetap berarti 2x kurang 4 ini kalau dibagi 2 berarti 2x kurang 4 lebih kecil dari 6. Kalau ini pindah kemari berarti jadi tambah 4 berarti 10, berarti sama-sama dibagi 2 berarti x-nya lebih kecil dari 5, berarti jawabnya adalah A. Selanjutnya kita lihat lagi. Diketahui persamaan 3 pangkat 2 tambah 2x tambah 3 pangkat 6 kurang 2x sama dengan 30. Jumlah akar-akar persamaan tersebut adalah sama dengan berapa? Jadi kita harus pasangkan semua sifat-sifat dari perpangkatan. Yang pertama adalah bahwa kalau 3 pangkat 2 tambah 2x bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2x dan 3 pangkat 6 kurang 2x bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 6 kali 3 pangkat min 2x. Seperti ini dia. Lalu ini kalau pangkatnya di atas ke bawah negatif, ke bawah jadi positif. Lalu kita kalikan 3 pangkat 2x semuanya ini sehingga kita peroleh 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 4x kurang 30 kali 3 pangkat 2x yang ini ya, tambah 3 pangkat 6 ini sudah dikali 3 pangkat 2x tadi. Sehingga kita dapat buat 3 pangkat 2x1 kali 3 pangkat 2x2 sama dengan 3 pangkat 6 per 3 pangkat 2. Atau 3 pangkat 6 kurang 2, 3 pangkat 4. Jadi 3 pangkat 2x1 tambah 2x2 ya, sama dengan 3 pangkat 4. Karena dasarnya udah sama, maka pangkatnya sama. Jadi 2x1 tambah 2x2 sama dengan 4, berarti x1 tambah x2 sama dengan 2. Sesuai dengan jumlah akar-akar yang ditanyakan, berarti jawabnya adalah C. Selanjutnya kita lihat lagi. Jika x1 dan x2 adalah penyelesaian dari logaritma 2 kali 3 logaritma x kuadrat kurang 6 kali 3 logaritma x kurang 4 sama dengan 0, maka nilai x1 kali x2. Jadi kita pakai aja rumus yang mudah, yaitu bisa kita pakai 3 logaritma x1 tambah 3 logaritma x2 sama dengan min b per a. Berarti b-nya min 6, berarti min 6 per a-nya 2. Berarti sama dengan 3. Kalau penjumlahan bisa kita rubah menjadi perkalian seperti ini, berarti 3 logaritma x1 x2 sama dengan 3, berarti x1 kali x2 sama dengan 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 sama dengan 27, berarti jawabnya adalah B. Selanjutnya kita lihat lagi. Nilai x yang memenuhi 2 logaritma x kuadrat kurang x sama dengan 1. Yang namanya persamaan berarti yang kiri dan kanan harus dalam bentuk logaritma. Jadi 1 ini kita ubah dulu menjadi logaritma 2 logaritma 2. Nah, berarti 2 logaritma x kuadrat kurang x sama dengan 2 logaritma 2. Karena sudah logaritma kiri kanan, maka kita ambil x kuadrat kurang x sama dengan 2. Kalau pindah ke kiri menjadi kurang 2 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan menjadi x kurang 2 kali x tambah 1 sama dengan 0. Dari sini kita dapat x-nya sama dengan 2. Dari sini kita dapat x-nya sama dengan min 1. Nah, berarti jawabnya adalah C. Selanjutnya kita lihat lagi. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan min 1 sepertiga logaritma x kurang 3 diantara min 1 dan 1. Dapat kita tentunya yang kiri dan kanan itu harus kita buat dalam bentuk logaritma. Nah, jadi ini berarti
min 1 lebih kecil dari sepertiga logaritma X kurang 3 lebih kecil dari 1. Kalau min 1 itu sama dengan sepertiga logaritma 3 lebih kecil dari sepertiga logaritma X kurang 3 lebih kecil dari sepertiga logaritma lebih besar tadi ini ya, sepertiga. Kalau logaritmanya ini udah bisa dihapus karena logaritma semuanya ya. Berarti ini karena basisnya adalah lebih kecil dari 1, maka dapat kita peroleh hasilnya adalah yang tanda ketidaksamaannya harus berubah. Berarti X kurang 3 di antara 3 dan sepertiga. Kalau ini pindah kemari sama dengan 6, kalau pindah ke kanan berarti 3,5. Berarti X-nya di antara 3 sepertiga dan 6. Berarti jawabnya adalah A. Selanjutnya kita lihat lagi. Jika 2 logaritma 3 sama dengan P dan 2 logaritma 7 sama dengan Q, maka 27 logaritma 42 sama dengan berapa? Jadi kita mengenal rumus bahwa 20 kalau A logaritma B bisa kita ubah menjadi P logaritma A P logaritma B dibagi P logaritma A. Berarti ini kita ubah menjadi 2 logaritma 42 per 2 logaritma 27. 42 bisa kita ubah menjadi 7 kali 3 kali 2. Berarti 2 logaritma 7 tambah 2 logaritma 3 tambah 2 logaritma 2. Sedangkan 2 logaritma 27 bisa kita ubah menjadi 2 logaritma 3 pangkat 3. Nah, karena 3-nya ini bisa dipindahkan kemari. 2 logaritma 7 tadi sama dengan Q. 2 logaritma 3 sama dengan P. Sedangkan 2 logaritma 2 sama dengan 1. Berarti hasilnya adalah P tambah Q tambah 1 per 3 P. Berarti jawabnya adalah C. Selanjutnya kita lihat lagi. Jika 4 logaritma 3X tambah 1 sama dengan 2, maka X sama dengan berapa? Jadi kita buat dalam bentuk logaritma kiri kanan. 4 logaritma 3X tambah 1 sama dengan 4 logaritma 4 pangkat 2. Atau 4 logaritma 16. Nah, logaritmanya ini bisa dicoret, berarti 3X tambah 1 sama dengan 16. Kalau pindah ke kanan berarti 16 kurang 1 sama dengan 15. 3X sama dengan 15 berarti X-nya sama dengan 5. Berarti kita dapat X-nya sama dengan 5, jawabnya adalah A. Oke, itu aja dulu untuk pertemuan kita hari ini. Tetap semangat, persiapkan diri untuk menghadapi soal-soal yang akan diujikan oleh Bapak Ibu gurunya pada ujian semester yang kemungkinannya akan dilaksanakan pada akhir November ini atau pada awal Desember. Saya cukupkan sampai di situ aja dulu. Sampai jumpa pertemuan berikutnya.